Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah kita kembali bisa berjumpa di majlis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat Jumat, yaitu kajian kita tentang ayat-ayat ma'rifatullah yang ada di kitab Tafsir Al-Mizan. Pada pertemuan hari Jumat yang lalu ada beberapa poin yang sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan. Antara adalah bahwa setiap manusia itu mengalami 5 kehidupan. Kehidupan di alam arwah atau di alam dzar, kemudian kehidupan di alam kandungan ibunya, ketiga kehidupan di alam dunia sekarang ini, keempat kehidupan di alam barzakh setelah kematian, dan terakhir kehidupan di alam akhirat atau alam ukhrawi. Itu kehidupan yang kelima yang akan kita jalani, kita alami insyaallah. Dan setiap alam itu memiliki hukum-hukum dan kondisi-kondisi yang berbeda-beda, tidak sama antara satu alam dengan alam yang lain. Poin ketiga yang sudah kita bahas adalah bahwa kebanyakan manusia itu merasa atau mengalami ghaflah, kelalaian, tidak sadar, tidak tahu atau tidak mengerti terhadap kehidupan yang telah dilaluinya, yaitu di alam arwah, alam dzat dan alam kandungan perut ibu kita. Hanya sedikit orang yang paham atau sadar atau masih ingat ketika berada di alam arwah, di alam dzat atau di alam perut ibu kita. Banyak manusia tidak mengerti, tidak sadar, bahkan ghaflah, lalai tentang alam yang sudah kita lewati. Kita lupa. Seperti orang yang sudah pikun, atau seperti orang yang sakit Alzheimer, atau sudah dibius, kita lupa. Kita hidup di alam perut ibu kita, kita lupa. Dan kita hidup lama di alam dzar, alam arwah, kita sudah lupa. Bahkan masa lampau juga kita di sini kita banyak yang lupa. Seperti itu, itulah kondisi kita. Kecuali hanya orang tertentu yang mereka telah mencapai kesucian rohani yang tinggi, seperti para nabi, para ma'asumin, para aulia Allah, para ulama, mereka masih ingat ketika mereka mengalami hidup di alam dzar, di alam arwah atau di alam perut ibu mereka. Itu mereka paham, mereka ingat, mereka sadar. Kita sudah melupakannya. Kemudian poin yang berikutnya sudah kita bicarakan pada kajian yang lalu adalah bahwa setiap orang itu, setiap manusia pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat, ya pada kondisi seperti itu ketika sekarat bisa dan mampu melihat hakikat amal perbuatannya. Ya, pada saat itu Allah singkap tabir ghaflahnya, tabir kelalaiannya. Fakashabna anka ghita'aka, kata Allah, fabasurkal yawma hadid. Hari itu dibuka tabir, maka orang ketika meninggal dia melihat amal perbuatannya. Sejak kecil dia melihat hakikat amalnya dan melihat balasannya. Walaupun sekarang ini ada, tapi kita nggak bisa melihatnya. Tapi pada saat meninggal dunia, saat sekarat, setiap orang melihat hakikat amal perbuatannya dan juga balasan amal perbuatannya. Kemudian yang sudah kita bahas bahwa menurut Sayyidina Al-Allamah At-Tabatabai bahwa pada hari hisab nanti, pada hari kiamat nanti,
seluruh manusia itu dapat menyaksikan hakikat amal perbuatannya dan menyaksikan balasan amal perbuatannya nanti di hari hisab, di hari kiamat. Padahal hakikat amal perbuatan tersebut dan juga balasannya itu sudah ada dan sudah dapat disaksikan ketika kita masih hidup. Jadi hakikat amal kita sekarang ini, kalau kita terbuka mata kita bisa kita saksikan dan balasannya sudah ada, cuma kita tidak menyaksikannya. Nanti ketika meninggal dunia di alam akhirat kita bisa saksikan amal perbuatan tersebut, hakikatnya dan juga balasannya. Dan semua orang akan menyaksikan amal perbuatannya masing-masing. Kemudian sebagai kesimpulan, Al-Alamah mengatakan bahwa terkait dengan hakikat amal perbuatan itu ada dua bentuk yang sudah kita singgung juga. Bentuk pertama adalah bentuk balasan amal perbuatan. Ada jaza, ada balasan, ada ganjaran, ada pahala, ada siksa. Itu bentuk yang pertama. Amal perbuatan kita kayak wudhu, sholat, ya, haji, zakat, bagi khumus, berbuat baik, menolong orang, baca ziarah, baca doa, itu ada balasannya, ada jazanya, dan ada bentuknya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal itu baik, maka balasannya baik berupa surga. Kalau amalnya buruk, maka balasannya berupa siksa dan menyakitkan berupa api neraka. Yang kedua ada bentuk tajasumul amal, yaitu bentuk penjelmaan amal perbuatan. Jadi ada balasan, ada lagi tajasumul amal, ya. Beda antara balasan yang berupa berbagai kenikmatan ruhani dan jasmani dan dengan tajasumul amal. Jadi ada sebagian perbuatan yang kita lakukan itu berbentuk menjelma, ya, berbentuk yang lain. Ya, ibaratnya seperti kita bekerja setiap hari sampai sebulan dengan usaha keluar keringat akhir bulan, nah, maka usaha kita berbentuk uang gaji. Dari mana? Dari keringat kita, dari usaha kita, kerjaan kita. Ya, hari bulan bergaji bentuknya bentuk uang. Nah, amal perbuatan kita juga bisa bertajasum, bisa berbentuk, ya. Ada yang bentuknya balasan, ada yang bentuknya tajasumul amal. Nah, mengenai bentuk ini terdapat di Al-Quran beberapa ayat yang menjelaskan tentang tajasumul amal. Jadi masalah tajasumul amal itu Al-Quran banyak menyinggungnya dan sangat jelas, terutama oleh para ulama Syafi'iyah menjelaskan tentang tajasumul amal. Bahkan mereka punya pandangan bahwa amal perbuatan itu langsung dibalas, langsung ada, bukan seperti gajian. Sekarang kita bekerja, gaji nanti setelah kita bekerja sebulan lagi. Kalau amal perbuatan sekarang kita bekerja, kita beramal, langsung ada balasannya, cuma kita belum melihatnya. Seperti itu. Itu ada di kitab namanya Jami' Sa'adat, dijelaskan secara detail tentang masalah bahwa balasan itu langsung. Innallaha sari'ul hisab, sangat cepat. Dan lebih detail kalau antum membaca tesisnya Ustaz Hasyim Adan, tesis beliau Ustaz Hasyim Adan tentang tajasumul amal, S2 di Iran dengan bahasa Persia, sedang diterjemahkan ke bahasa Indonesia insyaallah. Itu lebih detail tentang tajasumul amal. Antum bisa mengkaji beliau, bisa tanya lebih detail secara falsafahnya, akidahnya, kajian yang cukup penting tentang tajasumul amal. Itu kajian yang minggu yang lalu atau Jumat yang lalu. Kita masuk ke tema yang baru, ya, sambungan dari ayat tentang asma Allah yang murakab. Innallaha la yasta'idhi mathal ma ba'udatan famauqaha. Ini kelanjutannya sebagai bahasan yang terakhir. Alamah menyampaikan tentang masalah kajian al-jabru wa tafwid terkait masalah akidah. Karena ada hubungan masalah balasan. Ini bahasan agak berat, agak sulit. Kita bahas pelan-pelan insyaallah pandangan Al-Alamah mengenai determinasi dan tafwid, ya, penyerahan total. Bahsul jabri wa tafwid, kajian tentang jabar dan tafwid. Karena ada tiga pandangan di sini, paling tidak pandangan ahli sunnah yang jabariyah, pandangan mu'tazilah yang tafwid, dan Syiah amrun bainal amrain, tengah-tengah. Jangan sampai kita mengaku kita punya merek Ahlul Bait, kita tidak paham tentang amrun bainal amrain. Jangan sampai kita mereknya
Syiah Imamiyah, Ahlul Bait, tapi akidah masih Jabariyah karena nggak paham. Apalagi tauhid lebih parah lagi. Al-Jabr dalam konteks teologi Islam itu merujuk pada konsep takdir mutlak. yakni keyakinan bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan secara penuh oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa peran kehendak manusia. Di manusia seakan-akan gak ada kehendaknya, tertutup oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Ya, kita sebagai robot kalau akidah Jabr seperti itu, akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah. Nah, kan tauhid akidah Mu'tazilah itu mengacu pada pendelegasian kehendak, diserahkan sepenuhnya kepada manusia, kebebasan mutlak. Yaitu pandangan bahwa manusia diberikan kebebasan penuh oleh Allah dalam menentukan tindakannya tanpa intervensi Tuhan. Artinya setelah Allah menciptakan manusia, Allah tinggal diserahkan sepenuhnya, gitu. Tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah menciptakan manusia dan makhluknya, Allah uncang-uncang kaki, ya, tidak mengatur alam ini. Semua diserahkan pada manusia, kehendak bebas mutlak. Nah, kalau ahlu sunnah Jabr, yaitu keterikatan mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kontradiksi. Nah, Syiah Imamiyah tengah-tengah, la jabro wala tauhid. Kata Imam Ja'far Shadiq, tidak Jabr, tidak ahli sunnah, tidak tauhid Mu'tazilah, tapi amrun bainal amrayn, tengah-tengah. Itu akidah Syiah Imamiyah yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Dengan ungkapan lain bahwa kita ini akan bicarakan tentang studi tentang determinisme ilahi dan kebebasan kehendak. Kemudian Sayyidun al-Alam mengatakan dalam tafsir Al-Mizan, wa'lam anna bayanahu ta'ala anna al-idlala innama yata'allaqu bil fasiqin yashrahu kayfiyata ta'thirihi ta'ala fi amalil ibadi wa nata'ijiha. Kata beliau, dan ketahuilah bahwa penjelasan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bahwa kesesatan itu hanya berkaitan dengan orang-orang fasik. Hal itu menjelaskan tentang pengaruh tindakan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan hamba-hambanya dan akibat dari perbuatan itu. Kita sudah pernah mengenal ayat wa ma yudhillu bihil fasikin. Allah tidak menyesatkan mereka orang yang fasik. Jadi hanya orang yang fasik yang Allah sesatkan. Itu ayatnya. Nah, kata beliau bahwa penjelasan itu berkaitan dengan orang yang fasik. Artinya bahwa ada tindakan dari Allah ketika Allah menyesatkan orang yang fasik. Ya, ada tindakan dari Allah, pengaruh dari Allah terhadap perbuatan hambanya yang berupa kefasikan. Ada akibat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain bahwa pengaruh Allah atau tindakan Allah Subhanahu wa taala dan sanksi dari Allah dalam menyesatkan namanya, orang yang fasik disesatkan itu tidaklah bersifat sembarangan, melainkan berkaitan erat dengan kondisi moral manusia itu sendiri, khususnya kefasikan mereka. Artinya bahwa Allah tidak menyesatkan begitu saja, tapi ada unsur ikhtiar manusia. Allah sesatkan, ya Allah berdosa, Allah zalim, Allah jahat. Kalau Allah menyesatkan orang fasik tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, sebabnya perbuatan manusia sampai pada titik tertentu Allah sesatkan, Allah stempel begitu. Seperti Allah menstempel tentang iblis, ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu karena ulah iblis, karena tindakan iblis yang sampai pada tingkatan Allah stempel aba wastakbar, dia termasuk orang yang ahli neraka. Seperti misalnya Allah menstempel mati khatamallahu ala qulubihim terhadap Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Bukan Allah tetapkan neraka Abi Lahab itu enggak ada usaha atau enggak ada ikhtiar, ada ikhtiar Abu Lahab, ada kesatan yang dilakukan, perbuatan jahat zalimnya sampai pada dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah stempel hatinya sehingga mati, sehingga nggak bisa menerima kebenaran, maka itu termasuk tabat yada Abi Lahab, termasuk ke neraka jahanam. Itulah ketetapan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia. Kita punya ikhtiar, kita punya kehendak, ya, kita mampu untuk melaksanakan kebaikan ataupun melakukan perbuatan yang jahat. Kita punya kehendak dan ikhtiar.
Jadi artinya bahwa kesesatan seorang hamba itu bukan karena paksaan dari Allah. Dan juga hidayah bukan karena paksaan dari Allah. Tapi nanti hidayah itu ada hidayah awaliyah, ada hidayah sebagai modal, ada hidayah untuk peningkatan. Sebetulnya adanya akal, adanya fitrah, adanya nabi, adanya imam masum, adanya ulama. Ini semua kan hidayah. Adanya Al-Quran. Kita dikasih modal begitu banyaknya oleh Allah. Modal hidayah sudah kita miliki. Kita punya akal, kita punya nabi, punya imam masum, punya ulama, punya Al-Quran, punya sekian banyak hadis, punya fitrah juga. Ini modal buat kita. Kita mau jalan baik atau jalan buruk. Modal kita gunakan berapa? Kita gunakan modal jalan kebaikan, kita milih surga, itu ikhtiar kita. Modal dari Allah. Kita gunakan untuk keburukan, kita pilih neraka, salah kita, tapi modal dari Allah. Kita punya kehendak, kita tidak menciptakan kehendak dalam diri kita. Dan kita nggak mungkin menghilangkan kehendak dalam diri kita. Kehendak sudah ada. Siapa yang ngasih kehendak dalam diri kita? Siapa yang ngasih kemauan iradah dalam diri kita? Kan Allah. Kita nggak mungkin mengatakan saya menciptakan iradah kehendak dalam diri saya. Ya nggak mungkin. Tidak satu orang pun mengatakan bahwa dia menciptakan iradahnya kehendaknya dalam dirinya dari Allah. Tapi ini modal. Nah, iradah ini bisa kita gunakan untuk memilih ahlul bait atau milih selain ahlul bait, milih surga atau milih neraka, milih madu atau milih racun. Itu kita punya kehendak. Kehendak dari Allah sebagai modal. Ketika kita milih kebaikan, Allah yang muji karena ikhtiar kita. Kita dikasih surga. Kita milih racun, milih keburukan, ya kita dikecam, kita masuk juga neraka. Salah kita juga. Kenapa tidak benar dalam menggunakan modal? Modal sangat banyak sekali. Akal, fitrah, ada ulama, ada pembimbing, ada Al-Quran, ada Nabi, ada Imam Masum. Masya Allah, banyak sekali. Kenapa nggak digunakan modal itu? Sehingga siapapun yang tersesat, siapapun namanya, hatta namanya itu ulama, kalau nggak ikut ahlul bait, dia cari punya modal, ya akan mendapatkan teguran dan ganjaran yang setimpal. Jadi kesesatan yang datang dari Allah itu pada seorang hamba itu bukan karena paksaan dari Allah semata-mata. Nah, kalau Jabariyah kan ahli sunnah, ya Jabariyah dari Allah semuanya. Itu Jabari begitu ahli sunnah. Jadi orang yang mukmin semukmin apapun, kalau Allah sudah tetapkan dia ahli neraka, padahal dia akan ke neraka juga. Dan orang sepasik sejat apapun, kalau dia ahli surga, padahal dia akan ke surga juga. Begitu. Karena Jabariyah begitu, akidah ahli sunnah dan Asy'ari seperti itu. Jadi kita jadi putus asa, jadi kita jadi pasif, ya, tidak aktif. Dan kita merasa ada gutur dalam beramal. Ya, orang yang jahat, koruptor misalnya, pembunuh, jangan-jangan dia masuk surga nanti. Nah, kita nggak tahu begitu. Nah, orang yang baik, beriman, berwilayah, jangan-jangan dia masuk neraka nanti. Nah, jangan Allah, kita nggak tahu. Begitu Jabariyah. Kalau kita yakin, kita beriman, kita berwilayah, kita baik, pasti masuk surga. Orang jahat, pembunuh, kalau itu pasti masuk neraka, itu pasti. Sehingga kita semangat dalam berjuang. Kenapa? Karena pasti. Begitu. Itu bedanya sangat jauh. Jadi bukan tanpa sebab dan bukan tanpa kesalahan si hamba sama sekali, tetapi sebagai konsekuensi dari penyimpangan dan kebodohan manusia itu sendiri sehingga mendapatkan sanksi fasik neraka jahanam. Itu kata Sayyidina Al-Alamah. Kata beliau, wa huwa alladhi yuradu halluhu fi bahts al-jabri wa tawfid. Inilah persoalan yang hendak diselesaikan, dipecahkan dalam kajian tentang takdir atau takdir mutlak atau jabar dan pendelegasian kehendak atau tauhid, yaitu kajian akidah Mu'tazilah. Beliau menjelaskan bayanu dzalik, penjelasannya adalah annahu ta'ala qala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Baqarah ayat 284. Allah berfirman, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini Al-Quran. Semua yang di langit, yang di bumi, semuanya tanpa kecuali itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada milik siapapun, hanya milik Allah secara mutlak. Kita diberikan, kita dititipkan sebagai milik yang sementara, milik i'tibari. Nah, ayat ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ayat ini menjadi dasar bahwa segala sesuatu itu berada dalam kepemilikan dan kekuasaan Allah secara mutlak. Yang menjadi landasan dalam pembahasan tentang takdir, tentang kehendak ilahi, serta tentang posisi manusia dalam hubungannya dengan perbuatan dan tanggung jawab.
Jadi harta yang kita miliki, harta usaha kita, perbuatan kita yang kita lakukan semuanya tanpa kecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali. Kita nggak punya apa-apa. Di ayat yang lain, surat Al-Hadid ayat 5 Allah berfirman, "Lahu mulkus samawati wal ar." Artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi nggak ada yang tersisa. Tidak ada satupun atau apapun yang bukan milik Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Semua milik Allah. Semua kerajaan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya titipan. Hatta diri kita, hatta ruh kita semua kepunyaan Allah. Ya, inna lillah. Kita dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, ayat ini memperkuat pernyataan yang sebelumnya bahwa seluruh kekuasaan dan kepemilikan alam semesta itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi dasar teologis dalam memahami peran Allah dalam segala kejadian, termasuk dalam perbuatan manusia. Dari ayat ini kita pahami bahwa harta perbuatan kita yang kita lakukan ada milik Allah juga. Harta perbuatan kita, harta ucapan kita, pandangan kita. Ini perlu pemahaman yang lebih dalam. Jadi kalau kita tidak teliti, kita akan terjebak kepada determinisme atau jabariyah atau akidah Ahlus Sunnah. Saking sulitnya memahami masalah ayat ini. Kalau nggak dibimbing Ahlul Bait, ya kita akan menyimpang. Jadi ulama siapapun kalau tidak mengkaji akidah Ahlul Bait akan terjebak kepada Jabari atau Tauhid, Ahli Sunnah atau Mu'tazilah. Nah, ketika Ahlul Bait yang membimbingnya tengah-tengah, maka kita bisa memahaminya. Ini kajian yang sangat sulit sekali. Kita kaji pelan-pelan. Anda bisa baca di Iman Semesta masalah ini, ya. Dan perlu didiskusikan agar tidak terjebak. Jadi jangan sampai kita sholatnya Syiah Imamiyah, wudunya Syiah Imamiyah. Yang lain ngaku akidah Ahlul Bait, tapi isinya masih Jabariyah tanpa terasa. Karena akidah itu keyakinan ada di hati, ada di pikiran. Kalau nggak belajar tentang ini, mau paham dari mana? Jadi jangan mereknya Syiah Imamiyah, tapi akidahnya masih berbau Jabariyah atau berbau Mu'tazilah. Nah, Syiahnya kemana? Ya nggak tahu, ya nggak belajar. Atau belajar malas-malas setengah-setengah, yang nggak bisa dipaham. Ini sangat berat. Kata Ibnu Jabir, la jabra wala tafwidullah bal amun bainal amrayn. Firman Allah yang lain, lahul mulku wa lahul ham. Surah At-Taghabun ayat 1. Allah itu yang memiliki kerajaan, baginya segala puji. Ini pun menegaskan bahwa semuanya milik Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa seluruh kekuasaan, semua kerajaan, segala bentuk pujian apapun kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak tersisa buat siapapun. Hanya milik Allah. Semua kembali pada Allah. Jadi ayat ini pun memperkuat pemahaman bahwa segala sesuatu termasuk perbuatan manusia dan akibatnya, ini saya ulangi, ini pandangan Allamah Tabatabai, ulama besar Syiah Imamiyah, penulis tafsir Mizan 20 jilid yang sangat sulit untuk dikaji. Ulama besar, ya. Gurunya para gurunya Abdul Jalil dan yang lainnya. Kata beliau ini, ya ayat ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu itu termasuk perbuatan kita manusia. Termasuk akibat perbuatan kita manusia. Terjadi dalam cakupan kekuasaan hikmah dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang luput dari kekuasaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iradah kita ini, kita punya iradah, kita punya kehendak, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, semuanya ini tidak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali pada iradah Allah, semua pada kuasaan Allah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Itu mana Al-Qur'an begitu. Enggak ada yang tersebar kita enggak mandiri. Tidak ada hal apapun, tidak ada sesuatu pun yang sifatnya mandiri buat kita. Kita enggak pernah mandiri. Kita bergantung terus, ya. Itulah makna dalam filsafat kita ini sebagai wujud rabit, bukan wujud mustaqil. Ya. Wujud mustaqil hanya Allah, wujud rabit selain Allah. Kita ini wujud rabit, wujud selalu berhubungan. Cuma kita sering lalai, kita sering lupa pada Allah. Kita takbir saja, takbir kita lalai. Gimana? Kita dulu takbir. Nah, kalau para imam ma'sum, para urafa, para nabi terus hubungan pada Allah, tidak pernah lalai, tidak pernah putus. Dan mereka enggak tidur seperti kita. Ya, itu kata Imam Ali, an-nasu niyamun ijamatu intabahu. Kita tidur, kita mati baru sadar, baru ingat, baru tahu tentang betapa pentingnya amal perbuatan yang baik itu.
Oleh karena itu, ini menjadi landasan penting dalam perdebatan tentang jaber ahli sunnah, yaitu apakah manusia itu dipaksa oleh kehendak Allah ataukah tidak. Juga tentang tauhid Mu'tazilah, yaitu apakah manusia itu memiliki kehendak bebas sepenuhnya. Jadi antara jaber ahli sunnah Asy'ari dengan tauhid Mu'tazilah kontradiksi yang sangat dasar, bertolak belakang. Ahli sunnah Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari yang dipakai ahli sunnah wal jamaah sekarang ini dan di berbagai tempat, mereka punya keyakinan bahwa jaber ialah kehendak mutlak Allah. Kita nggak punya kehendak, semuanya ada kehendak Allah. Dengan dasar tadi juga, ketika salah menafsirkan tidak dalam bimbingan ahlul bait seperti itu. Ya, jadi seperti robot. Nah, kan Mu'tazilah memiliki kebebasan mutlak. Jadi Allah itu nganggur. Kata Mu'tazilah, setelah menciptakan manusia dan alam ini, Allah tinggal nganggur, uncang-uncang kaki. Sedangkan manusia bebas mau ngapain saja. Kan sudah dikasih modal, sudah dikasih roda, dikasih akal, semuanya sudah terserah. Gitu. Kayak seseorang orang kaya ngasih modal, sedangkan gunakan modal, saya nggak mau campur tangan lagi, begitu. Nah kalau kita enggak, Allah tetap mengontrol, kita punya iroda, kita punya kehendak, tapi Allah tetap mengontrol. Dan ada illatul ilal namanya, ilat terakhir, ujungnya ilat, puncaknya sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sangat sulit untuk memahami masalah ini, perlu perlahan-lahan. Kata beliau, fa asbata fiha wa fi nadhairiha min al-ayat al-mulka li nafsihi 'alal 'alam. Maka dalam ayat tersebut dan ayat-ayat yang lain yang semisalnya dapat dikatakan bahwa Allah itu telah menetapkan bagi dirinya kekuasaan atas seluruh alam. Jadi banyak ayat menjelaskan yang ke-9 dari surah itu bahwa Allah memiliki semua alam, tidak ada yang tersisa. Allah yang mengatur, tidak ada yang tersisa. Allah Maha Raja. Semua pengaturan, semua iroda, semua kehendak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penjelasan di atas itu dapat kita ketahui bahwa berbagai macam ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan secara mutlak atas seluruh ciptaannya. Itu yang menjadi fondasi dalam memahami hubungan antara kehendak ilahi dan perbuatan makhluk. Kajian yang sangat sulit sekali memadukan kehendak kita dengan kehendak Allah, atau mensinkronkan atau menghubungkan kehendak Allah dengan kehendak kita. Itu bagaimana? Itu sangat sulit kajian akidah, karena berkaitan masalah qada dan qadar. Yang kata Imam Malik, kalau kita kecebur di situ tanpa bimbingan maka akan tenggelam. Ya, masalah qada qadar yang saya jarang kita bahas, jarang kita kupas. Padahal itu kunci akidah Syiah Imamiyah. Sebagaimana dibahas dalam kajian Jabar dan Dafid. Kata beliau, bimana annahu ta'ala malikun 'alal itlaq. Laisa bihaitsu yamliku 'ala ba'dil wujuh wa la yamlik 'ala ba'dil wujuh. Kata beliau, penjelasan Al-Alamah Tabatabai sebagai penjabaran dari Quran dan dari hadis-hadis Ahlul Bait. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik secara mutlak. Bukan dalam arti bahwa dia memiliki dalam sebagian aspek namun tidak memiliki dalam aspek yang lain. Itu tidak demikian. Itu manusia kalau begitu. Artinya bahwa kepemilikan Allah terhadap alam semesta ini termasuk kita di dalamnya itu bersifat total dan menyeluruh. Tidak terbatas atau terbagi-bagi. Dan hal ini menjadi argumen penting dalam menolak pandangan yang membatasi kekuasaan Allah hanya pada sebagian urusan, serta penegasan bahwa segala sesuatu itu termasuk tindakan manusia tetap berada dalam lingkup pengaturan dan kepemilikan Allah SWT. Ya, jadi kita ini diatur oleh Allah, tapi di sini kita pun punya ikhtiar. Itu kita gabungkan, kita padukan antara kehendak Allah, antara tadbirnya Allah, pengaturan Allah dengan pengaturan kita. Beliau melanjutkan, kama annal farada min dal insan yamliku 'abdan aw syai'an akhara fima yuafiqu tasarrufati anzarul aqala. Sebagaimana seorang manusia dapat memiliki seorang hamba atau benda lain, namun kepemilikannya itu dibatasi oleh norma-norma yang sesuai dengan pertimbangan akal para manusia yang bijak, yang berakal. Di sini Al-Alama mengatakan bahwa beliau ingin menjelaskan bahwa kepemilikan manusia atas sesuatu itu
Kita memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki motor, kita memiliki baju, memiliki semua kekayaan. Kepemilikan itu bersifat terbatas dan bersifat terikat oleh norma dan akal. Bukan mutlak kepemilikan kita. Hatta kita memiliki diri kita nggak sifat mutlak. Ya, ada aturan-aturan yang terikat di situ. Nah, sedangkan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak tanpa batas dan tidak tunduk pada penilaian atau syariat dari makhluknya, aturan dari makhluknya. Wa amma tasarrufat as-safiyah fala yamluka. Sedangkan perbuatan yang bodoh, yang dangkal atau tidak rasional itu tidak termasuk dalam ruang lingkup kepemilikan manusia. Artinya manusia hanya bisa memiliki, bisa menggunakannya, ya, itu ketika sesuai dengan akal pikiran, sesuai dengan aturan. Dengan demikian bahwa kepemilikan manusia itu bersifat terbatas, hanya sah dan boleh selama tindakan yang dilakukan oleh manusia sejalan dengan akal dan norma yang diakui oleh para ahli, orang yang berakal. Jadi jika seorang bertindak secara sembrono atau irasional, tidak masuk akal, maka hak kepemilikannya dan otoritasnya bisa tidak diakui lagi. Kita lanjut. Wa kadzal alam mamlukun lillahi ta'ala mamlukiyatan 'ala al-itlaq la misla mamlukiyati ba'di ajza'il alam lana. Kata beliau, demikian pula alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bukan seperti kepemilikan bagian dari alam oleh kita ini manusia. Ini kalau jadi keyakinan kita, ini kita pahami, kita yakini, kita merasa nggak punya apa-apa. Sehingga kita punya sesuatu, kita keluarkan pelajaran kebaikan dengan mudah. Kita nggak pelit, kita mudah sedekah, mudah bantu orang. Itu satu. Kita nggak pelit, kita punya apa-apa, ini titipan. Kalau kita merasa memiliki, kita sayang. Ini punya saya, ini saya capek-capek saya peroleh, begitu. Dan sudah menafikan hak mutlak Allah di situ. Yang kedua, kalau ini kita yakini, kita simpan dalam hati, jadi keyakinan. Ketika kita memiliki terkena bencana, rumah kebakaran, mobil hilang, motor hancur, ini dicuri orang, kita nggak sedih. Ya bukan milik kita, kita menjadi titipan, serahkan pada Allah. Yang penting kita menjaga dengan baik. Sudah kita jaga dengan baik, kita gunakan dengan semestinya, sudah dengan syariat. Oh terkena musibah, hilang, kebakar, apapun, mau harta kekayaan, mau uang, mau motor, mau mobil, mau istri, anak, apa saja ketika hilang tiada, kita tidak sedih. Sedih dalam pengertian penyesalan. Tapi sedih dalam pengertian karena fitrah. Sedih bisa karena fitrah, bisa karena penyesalan. Gembira bisa karena fitrah, bisa karena hal yang lain. Ini yang mana? Nah, kalau kita paham ini, jadi keyakinan kita, maka kita tidak akan sedih. Sedih karena perasaan, karena merasa memiliki. Ya. Ya, satu lagi ya. Haitsu inna milkana naqisun inma yasahhu ba'dha tasarrufati la jami'a. Kata beliau, kata Sayyidina Al-Tabai, karena kepemilikan kita bersifat terbatas. Hanya sebagian tindakan yang kita lakukan yang dianggap sah, bukan semuanya. Jadi kepemilikan manusia itu tidaklah sempurna dan tidak penuh, tidak utuh, tidak universal, melainkan terbatas dan hanya meliputi sebagian aspek tindakan atau perbuatan yang dianggap sesuai dengan norma dan akal sehat. Nah, kita teruskan pada kajian yang akan datang, masih banyak, masih jauh. Jadi singkatnya bahwa semuanya milik Allah, semua kepunyaan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Yang ada pada kita titipan. Ketika titipan, kita kelola, kita perlakukan, kita gunakan sesuai dengan aturan Allah. Ketika terjadi sesuatu, kita tidak sedih. Kita bertambah atau kembali, kita tidak bergembira yang keluar dari batas fitrah kita, insya Allah. Itu dari saya, tentu banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan, ya mohon dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.